welcome back to my channel DS Official. Di video kali ini aku mau buat sesuatu yaitu tentang tanya jawab sama seseorang yang mungkin memotivasi saya ada saat ini. Contohnya sebagai YouTube pemula. Dan aku mengundang seseorang untuk bertanya proses YouTube itu seperti apa ya guys, karena jujur aku secara pribadi masih bingung bagaimana sih trik-trik jadi masuk ke YouTube itu untuk mengejar jam tayang, untuk mengejar subscribe, dan hingga memasuki iklan ya guys. Aku mengundang seseorang. Kalian pasti penasaran kan guys siapa dia? Yuk ikuti terus. Hai Pak. Halo, gimana Pak? Sehat? Sehat, salam dari Binjai. Silakan duduk Pak, Oke, silakan. makasih. Oke. Jadi aku mau undang seseorang untuk bertanya ya guys tentang konten kreator YouTube pemula ya. Aku mau bertanya sama Bapak ini karena jujur aku masih bingung dengan trik-trik YouTube itu. Halo Pak. Terus dulu lagi Pak, halo. sekali lagi. Oke. Boleh perkenalkan diri Pak? Oke, jadi hari ini ataupun malam ini kita akan senang banget bisa ngobrol, diajak collab ya, ataupun kata gaulnya bilang ngobrol asik. Jadi sebenarnya saya tadi diundang secara tiba-tiba ya, jadi saya tidak atur jadwal, tapi karena saya diundang oleh seorang wanita cantik ya. Jadi terima kasih, nama channel saya Home Computer Official Ya. dan sampai saat ini masih jadi konten kreator ya, masih menjalani. Masih Ya, menjalani. Jadi guys, nama konten apa bang? Nama YouTube Home abang Computer ini Official. Home Computer Official. Bisa dilihat ya guys, dan jangan lupa di subscribe juga konten abang ini. Dan sekarang kita mau tanya jawab sama bang ini ya. Aku sebenarnya mau bertanya karena aku juga buka YouTube. Aku masih YouTube pemula dan mau bertanya sama bapak ini ya pak ya. Aku mau bertanya nih pak, kegiatan bapak sekarang itu apa ya pak ya? Kegiatan sekarang buka usaha komputer ya. Oh punya Ya. usaha juga pak ya? Usaha komputer di Medan. Jadi di samping saya buka usaha komputer, saya buat channel YouTube. Jadi di waktu kosong, di waktu nggak ada kerjaan, baru kita membuat konten lagi di sela-sela waktu yang bisa kita gunakan lah di usaha kita. Jadi bapak ini sekarang punya usaha juga, Iya, usaha sekaligus buat YouTube, Ya, konten kreator ya. Iya. Tetapi YouTube bapak itu tentang mengenai usaha bapak juga ya? Iya, mengenai usaha lah komputer. Bapak buka usaha komputer juga ya Iya, pak ya? Oh. laptop, printer, jadi sekalian buat tutorial untuk bisa berguna buat bagi Banyak orang, Iya. iya betul. Terus pak, penyebab bapak sehingga suka sama YouTube itu apa pak? Sebenarnya panjang ya ceritanya sehingga saya suka membuat channel YouTube ini. Iya. Jadi dulu saya waktu baru buka usaha ini kan ada ya waktu kosong. Jadi saya suka buka YouTube dulu, zaman dulu. Jadi mungkin di saat saya buka YouTube sering saya lihat konten-konten kreator yang orang sederhana, orang-orang biasa jadi sukses di bidang YouTube ini. Jadi saya penasaran, makin hari makin saya buka, saya pelajari, ternyata ada bisa dibilang jaminan ya bisa kita menghasilkan uang dari YouTube ini. Jadi penyebab saya suka di YouTube ini memang dulu saya sudah suka buka YouTube dari buka kuliah ya, suka Iya. buka YouTube, tapi nggak tahu apa konten kreator itu, saya nggak ngerti. Belum ngerti pak ya? Belum ngerti. Iya. Jadi memang karena sering saya lihat di YouTube ini ada iklan, jadi saya berpikir seperti TV. Televisi ini kan
ada iklan gitu. Iya. Jadi kan saya pikir sepertinya ada sesuatu di balik iklan ini gitu. Ternyata di balik iklan itu kita di YouTube ini kita ada bisa mendapatkan uang penghasilan. Luar biasa Pak ya. Iya. Kok bisa Bapak tertarik sama YouTube? Tertariknya itu sih apa ya? Ternyata di YouTube ini ada tantangan. Saya orang pribadi saya ini kan suka ada tantangan. Iya. Jadi, suka tantangan ya Pak ya? Suka tantangan. Ya bukan suka ada tantangan ya. Oh. Suka tantangan. Jadi di YouTube ini saya lihat, saya baca-baca, saya buka lagi lebih dalam lagi. Ternyata kalau kita serius ada sesuatu yang kita targetkan. Kalau itu tercapai, pasti kita bisa mendapatkan, bahkan orang-orang yang sudah sukses itu bisa mendapatkan mobil, rumah, Iya. bahkan apa yang contohnya bisa membantu kehidupan kita lah, nggak terlalu kita apa ya. Ketika YouTube ini memang orang kan kalau kita bekerja sama orang kan kita dipaksa tiap hari jumpa, tiap hari bekerja. Iya. Jadi YouTube ini yang membuat saya tertarik ketika kita buat konten kreator, contohnya kita nggak dipaksakan harus tiap jam, tiap Iya. pulangnya jam sekian. Ibaratkan seperti karyawan ya Pak Iya, ya? datangnya Iya. jam sekian Iya, gitu. betul, Jadi Pak, kita nggak terikat gitu loh. Tapi kita bisa atur waktu. Iya. Seperti saya bilang tadi, di saat ada waktu kosong, saya membuat konten untuk YouTube saya. Kan nggak dipaksakan jam segini harus buat Iya. YouTube ya, Iya, gitu. betul. Jadi kita bebas nih, mau jam berapa buat YouTube, mau jam berapa buat video, mau pagi, mau malam, mau siang, kita ya, bebas iya, gitu betul, loh. Pak. Tapi harus rajin juga sih ngupload video gitu. Iya, betul. Luar biasa ya Pak ya. Boleh nggak sih Bapak share kayak kita proses atau tantangan ketika Bapak menjadi seorang konten kreator? Sebenarnya prosesnya panjang ya. Nanti saya tantangan saya berbagi. Jadi proses itu kan yang saya lewati, ketika proses yang saya lewati tentang YouTube ini panjang ya. Gimana saya harus belajar lagi. Saya ini nggak ada yang ngajari gitu loh. Maksudnya gini, ada orang jumpa sama orangnya langsung kan. Iya, sama seperti aku lah ya Pak Iya, ya. kayak kita kan bertanya sama face to Bapak. face kan. Iya. Ya jumpa, ada yang ngajari, ada yang ngasih tahu kan, dia ilmunya lebih jelas gitu loh. Iya, betul. Dibandingkan kita lihat dari internet lagi, lihat dari tutorial YouTube lagi kan gitu kan. Jadi kalau saya pribadi mencari informasi di Google lagi bagaimana. Berarti tersendiri Pak. Iya, tersendiri. Bahkan tidak ada orang yang mengajak saya, ayo konten kreator yuk gitu loh. Iya. Ayo buka YouTube gitu. Jadi saya memang ya semua karena Tuhan ya. Iya, Jadi semua karena Tuhan. saya belajar sendiri. Proses yang saya lewati itu panjang ya. Ketika YouTube ini kan nggak sembarangan buat channel langsung beriklan gitu loh. Ada tantangan ataupun pelajaran yang kita terima ketika kita mendapatkan 1000 subscriber ya. 1000 subscriber. Untuk mendapatkan 1000 subscriber ini kan nggak gampang ya. Iya. Ada proses yang dilewati. Seperti Anda kan nggak gampang kan untuk Iya. mendapatkan 1000 Benar. subscriber kan. Iya. Ada tantangan yang kita lewati kan gitu. Iya, saya Jadi, juga mengalami sih Pak, bahwasanya ketika aku membuka YouTube pemula ini memang sakit ya, prosesnya itu sangat sakit. Ketika kita mengejar jam tayang ya Bapak Iya. ya, jam tayang, subscribe juga, Iya. itu adalah prosesnya sangat sakit lah bagiku. Terkadang kita minta sama orang, tolonglah Bang, terkadang mereka, Iya. ih siapa kali, kan Iya. gitu. Itu memang Iya. hal wajar ya. Iya, itu wajar sebenarnya sih Pak. Iya. Tapi dalam hal itulah kita bisa bangkit ya Pak ya. Iya, betul. Apalagi proses yang Bapak lewati. Bisa Bapak share lebih dalam lagi gitu Pak. Jadi sebenarnya ya saya dulu apa ya, ketika saya buka usaha, baru pertama saya buka usaha, memang kita merintis usaha ini kan nggak segampang kita apa ya namanya memberikan telapak tangan Iya, ya iya. gitu. Jadi di balik usaha itu kadang saya bertanya sama Tuhan gitu, apa lagi ya usaha yang saya kerjakan supaya menghasilkan uang gitu. Jadi Tuhan kirimkanlah, mungkin Tuhan kirimkan saya hikmat gitu. Iya. Jadi dibalik saya suka nonton YouTube, jadi sepertinya di YouTube ini ada penghasilan gitu loh. Jadi dibalik saya kadang nggak ada kerjaan, jadi saya membuka ataupun membuat channel YouTube gitu.
Jadi sampai sekarang memang saya sangat bersyukur ya bisa ternyata di balik hal-hal seperti itu ataupun kejadian seperti itu ada hikmat yang Tuhan berikan kepada saya gitu, sehingga saya membuka ataupun membuat channel YouTube ini sampai sekarang gitu loh. Saya bersyukur sih sampai sekarang saya juga masih bertahan, ataupun di balik ada saya mungkin dibilang saya bisa berbagi sama orang tentang YouTube ini gitu. Itu sih yang saya alami, proses yang saya alami. Memang berat banget, tantangannya sedih juga ya, apalagi saya kadang mau cerita sama kawan gitu tidak ada kan gitu kan, saya mau berbagi sama keluarga bahkan saya kurang pede gitu kan, karena saya baru pemula gitu. Bahkan terkadang kita mau kasih tahu nih sama teman-teman kita, kadang orang itu nggak percaya gitu. Jadi kalau kita di saat kita berjuang, terkadang orang di sekitar kita ibaratkan kurang percaya kan, kita kurang pede kan berbicara tentang hal tersebut. Kita mau mengucapkan di YouTube ini ada sesuatu nih, contohnya ada tantangan, tapi kalau orang itu kurang percaya karena kita nggak ada bukti, kita merasa sedih kan gitu. Iya, karena mungkin mereka belum melihat buktinya ya Pak. Iya, melihat buktinya gitu. Sehingga banyak, itu biasa sih Pak. Iya. Kalau misalnya kita cerita-cerita tentang konten YouTube, misalnya YouTube ini banyak kok orang Pak yang nggak percaya bahwa menghasilkan uang. Itu sih wajar sih Pak, karena orang sekarang melihat bukan melihat prosesnya, tapi dia melihat buktinya gitu, yang nyatanya gitu ya Pak ya. Luar biasa ya Pak ya, ketika Bapak buka usaha, Bapak berpikir ya, berpikir bahwasanya hal apa aja yang bisa aku lakukan, karena kan buka komputer Pak ya. Iya, Bapak buka komputer sehingga Tuhan menitipkan talenta untuk Bapak ya. Iya, jadi memang apa ya, ini sih buat pesan-pesan buat kawan-kawan, jangan pernah berharap orang sekitarmu itu apa namanya mendukungmu. Terkadang nggak selamanya orang di sekitar kita itu mendukung kita. Maksudnya gini, ketika kita contohnya seperti ini cangkri ini, kita ucapkan sama mereka ini bisa mendapatkan uang dari cangkri ini. Cuman kalau mereka kurang yakin, kita nggak ada bukti, mereka anggap tawa gitu loh. Mereka anggap itu hal biasa gitu. Tapi ketika kita ada bukti, mereka akan percaya gitu. Oke, betul Pak. Berarti proses yang Bapak lalui sangat panjang ya Pak? Panjang banget ya proses yang saya lewati. Mungkin ada juga sih seperti saya ya. Mungkin banyak. Apalagi kita kan orang-orang biasa ini kan, pasti banyak juga yang seperti apa yang kita alami juga gitu. Iya betul Pak. Ada nggak sih tantangan Bapak ketika Bapak buat channel ini? Misalnya seperti aku, jujur aja ketika aku membuat channel, aku itu Pak merasa jenuh, menyerah. Apalagi saya ya Pak ya, yang mengejar 4.000 jam tayang sama subscribe 1.000 ya Pak ya. Itu aduh membuat aku jenuh loh Pak. Aku mau bertanya loh sama Bapak, ada nggak sih tantangan Bapak? Ada nggak hal-hal itu yang Bapak alami, jenuh, menyerah, kadang putus asa, putus semangat? Soal kata jenuh ya, jadi memang apalagi tadi saya sudah banyak cerita soal jenuh itu sih kadang datang ya sama diri kita, apalagi kita masih memulai, pasti kata jenuh itu pasti ada. Cuman sama ya Pak ya? Cuman kadang ya, guys. Bagaimana kita menghilangkan kata jenuh itu dengan kata-kata, saya dulu sangat suka dengan kata-kata orang kerja keras tidak mengkhianati hasil. Iya, itu yang selalu ingat saya tanamkan dalam hati saya, dalam pikiran saya, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Pak. Jadi terkadang saya tantangan jenuh itu ada, apalagi kita kan masih berpikir apalagi sih apa yang kita buat gitu loh, apalagi kita melihat subscribe kita nggak naik nih gitu loh. Iya kan? Situlah kita merasa patah semangat ya Pak ya. Kita sudah capek beli bahan, contohnya beli tripod ya yang untuk kamera, sudah capek untuk videoin gitu loh. Tapi terkadang menghafal kata-kata yang baik gitu loh. Jadi memang tantangan itu ada ya guys. Jadi tapi seperti saya bilang tadi, kalau kita serius,
fokus ya, kita akan melewati proses-proses tersebut. Iya. Jadi memang saya jujur, saya dulu waktu buat channel YouTube ini saya sering begadang. Oh, Iya, Pak. sering begadang. Karena di malam hari itu ya, kalau saya pribadi, kalau dia suasana udah tenang, orang semua sudah pada tidur, ada aja ide yang kita buat gitu loh. Ya mungkin saya di balik itu saya kan ke usaha komputer kan. Jadi pagi sampai sore, bahkan di malam hari mungkin bisa saya berpikir ide-ide apa saja yang saya buat gitu loh. Jadi memang kalau tantangan ditanya sama saya itu memang panjang banget ya. Apalagi seorang YouTuber ini kan, kita ini kan bukan figur-figur yang dikenal orang kan. Iya. Jadi kita kan figur orang yang orang biasa gitu. Iya, loh. betul Pak. Betul. Orang sekarang kan gampang banget ya, viral buat apa gini-gini udah viral gitu, dan Iya. diundang ke TV. Iya. Kita kan orang biasa gitu. Jadi untuk memproses melalui itu kan orang kita butuh komitmen kan, butuh tenaga yang kuat, Iya. butuh pemikiran yang kuat kan Iya. gitu kan, supaya bisa untuk menempuh yang kita inginkan gitu loh. Berarti Bapak sering begadang ya untuk memikirkan konten ya Pak ya? Iya, tapi kan itu begadangnya karena gini, saya kerja pagi, jadi siang sampai sore sampai malam tutup toko, baru saya buat ide apa lagi sih yang saya buat gitu loh. YouTube ini kan nggak satu buat channel YouTube udah selesai, bukan gitu. Jadi kita buat video baru, buat lagi video baru gitu. Jadi ada ide-ide lagi sih, apa lagi sih yang dibuat untuk kedepannya, minggu depan, bulan depan gitu. Ada tantangan, sebenarnya banyak banget tantangan dalam YouTube ini. Iya Pak. Berarti proses dan tantangan yang Bapak lalui menjadi seorang konten kreator itu nggak mudah ya Pak ya? Iya, Sangat susah ya Pak ya? iya sangat susah. Apalagi mengejar jam tayang ya Pak, Iya, itu paling mengejar jam susah ya. tayang, ya. Apalagi kita seperti Pak bilang tadi, manusia biasa Iya. yang nggak terkenal ya Pak, Iya. manusia biasa. Kita kan, Bapak kan luar biasa. Iya, amin. Amin. Jadi menjadi seorang konten kreator itu nggak mudah ya Pak ya? Enggak mudah, banyak tantangan. Bahkan kita pun sudah bisa dibilang sudah ada iklan di channel kita ini, ada juga tantangannya gitu loh. Ini idenya apalagi nih untuk supaya lebih kreatif lagi gitu loh. Kita beli bahan, beli kamera, beli ini, beli perekam suara, supaya yang nonton video kita itu lebih nyaman gitu loh. Iya betul. Jadi orang-orang itu sekarang udah beriklan itu, orang itu berani beli kamera yang mahal gitu loh. Iya. Tapi untuk kenyamanan para penonton kan, untuk supaya penontonnya itu nyaman gitu dengan gambarnya, suaranya gitu. Jadi dalam YouTube ini nggak ada rasa nyaman, ada lagi tantangannya gitu. Walaupun hanya YouTube pemula, ada tantangan mendapatkan 1000 subscriber. Setelah untuk mendapatkan itu ada juga tantangannya lagi. Ide dia apa lagi sih yang saya buat gitu. Iya betul Pak. Semua punya tantangan ya, Iya. tapi untuk mengawal dari dasar itu memang sangat berat. Iya. Gitu. Tetapi seperti pepatah yang Bapak bilang ya, bahwa kerja keras itu tidak mengkhianati hasil ya, Iya, Pak ya. tidak banyak hasil. Berapa lama Bapak menjalani jadi seorang konten kreator sehingga bisa menghasilkan uang lah, dolar ya, dolar ya Iya, Pak? dolar lah. Berapa Dolar. lama Pak? Saya buat konten itu hampir 1 tahun ya. 1 tahun saya jalani, di mana saya harus ngejar seperti biasa 1000 jam tayang, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Iya. Saya kejar itu hampir 1 tahun, 1 tahun lebih kurang ya. Jadi disitulah momen saya udah punya target ya. 1 tahun harus mendapatkan 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan sudah beriklan. 1 tahun ya? Ya, saya sudah punya target tuh. 1 tahun itu saya harus fokus mendapatkan yang syarat untuk supaya kita disetujui oleh YouTube jadi partner gitu. Iya betul Pak. Jadi kita bekerja sama YouTube. Itu syaratnya yang saya kejar. Jadi 1 tahun lebih kurang untuk mendapatkan itu. Untuk mendapatkan apa syarat-syarat jadi seorang konten kreator. Iya betul. Jadi guys, Bapak ini untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang ya Pak? Iya, 4000 itu jam tayang. setahun. Sebenarnya banyak orang sih yang mengalami ya Pak ya. Ada yang Banyak 2 banget. bulan, Iya. ada 4 bulan, ada 5 bulan. Karena proses seseorang itu sebenarnya berbeda-beda ya guys. Iya. Proses itu tuh berbeda-beda bagi setiap orang. Seperti Bapak ini mendapatkan semua untuk disetujui jadi seorang YouTube ya Pak? Iya,
itu bapak ini setahun. Tetapi bapak ini tetap berjuang ya, karena dia komitmen atau apa Pak? Satu tujuan lah, fokus. Karena tujuan bapak ini bahwasanya kerja keras itu tidak mengkhianati hasil. Iya. Karena memang seperti yang bapak ini cerita tadi, bahwasanya ketika kita jenuh dan ketika kita patah semangat, ya Pak ya. Iya. Tetapi bapak ini tetap bangkit karena dia sudah memiliki komitmen, dia tetap bekerja keras karena kerja keras itu akan ada hasilnya, ya Pak ya. Iya, jadi memang beda ya rasanya ketika kita mendapatkan penghasilan dari YouTube ya. Iya. Jadi rasanya itu kita baru yakin nih, ternyata di YouTube ini penghasilan juga ada gitu loh. Karena kan kita hanya melihat dari video kan, dari YouTube orang lain. Iya. Ya kalau kita nggak alami sendiri kan kita kurang 100% kurang yakin ya. Iya betul. Tapi Pak. kalau kita sudah depan kita, sudah kita pernah merasakan gajian dari YouTube, itu lebih yakin lagi gitu loh. Jadi berapa lama bapak menghasilkan uang? berapa lama atau berapa banyak? Berapa lama? Kalau banyak itu kan itu privasi bapak. Iya, iya betul. Jadi berapa lamanya itu seperti saya bilang tadi, 1 tahun ada target ya, semua sudah disetujui oleh YouTube. Jadi nggak bulan depan nggak langsung gajian dong. Oh, nggak langsung ya, Pak ya? Contohnya hari ini Anda diterima nih, hari ini. Jadi disetujui. Iya, besok gitu. nggak langsung gajian gitu loh. Oh, itu masih ada prosesnya ya, lagi. jadi setelah contohnya hari ini disetujui, Iya Pak. dihitung dari besoknya. Besoknya setelah masuk iklan gitu loh. Bukan 1 tahun yang kita buat konten ini dihitungnya dari situ, bukan. Contohnya hari ini kita diterima nih, syarat kita sudah diterima, Semua target kita disetujui. sudah diterima, Iya, Pak. kita sudah diterima apa orang YouTube, partner YouTube ya, nanti kita dikirim email. Baru setelah besoknya ataupun 2 hari kita membuat konten lagi ataupun pihak YouTube membuat iklan di YouTube kita. Jadi kalau YouTube kita sudah beriklan, nah dihitungnya dari situ. Contohnya besok start ada iklan nih di YouTube kita. Dihitungnya dari situ Pak? Iya, dihitungnya dari berarti situ. video-video kita yang terlama itu nggak dihitung untuk Enggak. masuk. Oh, begitu. Jadi ada orang kan berpikir gini, contohnya si A, satu video ini kan semenjak dibuatnya YouTube ataupun dibuat channel YouTube-nya, contohnya sepak bola, ya kan? Ya. Contohnya view-nya itu 2000, ya kan? Jadi kalau dia hitungannya bukan dari awal dari 0 sampai 2000, bukan. Ketika dia sudah beriklan, hitungnya dari situ. Contohnya 2200 view. Dihitungnya itu 200 itu aja, bukan 2000 dari 0 itu, bukan. Jadi tantangannya banyak lagi sih. Setelah sudah beriklan, yang saya dapat itu hampir saya gajian dari YouTube itu hampir 3 bulan atau 6 bulan lah. Setelah beriklan. Iya. Oh. Karena kan seperti saya bilang tadi, saya kan buka usaha komputer. Jadi memang nggak seperti orang lain ya, fokus untuk membuat konten-konten, Iya, nggak ada kerjaan gitu loh. Jadi karena saya kerja sambil buat konten YouTube, jadi memang target saya hampir 6 bulan lebih lah, 6 bulan lebih lah. Untuk menghasilkan uang itu ya Iya, Pak? rasanya itu beda ya ketika momennya itu saya kan nanti kan dikasih tahu nih bahwasannya sudah dikirim ke nomor rekening kita. Rasanya beda ya, bahagia banget gitu loh, bahagia kali. Oh iya, bisa dapatkan uang dari YouTube gitu loh. Paginya saya ambil dari YouTube, wah rasanya beda kali ya. Ketika kita mendapatkan uang dari YouTube ini, beda dari kita mendapatkan penghasilan kita gitu. Karena ini kan baru pertama kali kita Iya, betul. mendapatkan uang dari YouTube kan, gitu. Berarti Bapak menghasilkan uang itu lamanya hampir 6 bulan ya Pak? Ya hampir 6 bulan itu saya kejar dan saya bersyukurlah sama Tuhan. Tuhan beri saya hikmat ya untuk bisa sampai sekarang. Semua itu karena kebaikan Tuhan lah. Bisa semua ide-ide, hikmat-hikmat gitu loh. Tapi kan kalau kita nggak bekerja keras kan, nggak fokus, ya nggak ada gunanya gitu loh. Iya, Kalau kita hanya berdoa, nggak bekerja, ya harus imbang dong, bekerja sambil berdoa kan gitu. Jadi guys, Bapak ini tuh menghasilkan uang itu mengalami hampir 6 bulan ya. Disetujui iklan, bukan langsung gajian ya Pak ya? Iya, bukan langsung Tetapi mengalami prosesnya lagi beberapa bulan, hampir 6 bulan. Tetapi Bapak ini luar biasa ya. Dia tetap bangkit sekalipun banyak kadang yang menjatuhkan ya Pak ya? Iya banyak sih.
Sebenarnya gini ya, teman-teman, terkadang memang kita kadang PD itu apa namanya, kepercayaan diri kurang gitu loh. Ya. Jadi terkadang hanya kita, bahkan bukan hanya sinetron yang bilang hanya saya dan Tuhan yang tahu ya. Ya kehidupan kita juga harus memang seperti itu. Terkadang kita suruh orang nih tombol subscribe aja susah banget gitu loh kan. Iya betul Pak. Bahkan kawan-kawan kita itu, kita kalau kita suruh itu kadang mereka bingung untuk apa subscribe kan gitu kan. Bahkan itulah prosesnya yang kita lalui. Bahwa terkadang orang-orang YouTuber itu memang butuh perjuangan ya, seperti mencari subscribe gitu. Jadi memang ya sedih, letih, ya menyerah memang sudah saya alami sih dalam YouTube ini. Bahkan di titik ini juga saya masih mau belajar terus. Kita sesama belajar ya. Dan saya juga mau belajar supaya menuju 100.000 subscriber. Amin. Amin. Semua orang konten kreator pasti menginginkan itu ya Pak Iya. ya. Menginginkan 100.000, 1 1 juta, juta, 10 juta. 10 juta. Apa itu Pak? Warna yang Iya. mendapatkan 1000 subscribe? Silver ya Pak ya? Iya, 100.000 silver. Iya, Ya, jadi guys, Bapak ini mau pengen sekali mendapatkan warna silver itu Pak. ya, Itu apa warna sih silver. namanya? Itu silver play button ya. Oh iya, iya. Jadi itu penghargaan dikasih YouTube. Ketika kita sudah mendapatkan 100.000 subscriber, baru kita dikirim email bahwasannya penghargaan tersebut akan segera dikirim oleh YouTube. Jadi Iya. bukan langsung dikirim JNT ataupun JNE. Oh bukan ya Pak ya? Jadi mereka pihak YouTube ini ngasih email sama kita, bahwasannya contohnya Hai DSN Official, jauh dekat ataupun lama ataupun apa dibilang cepat atau lambat ya, cepat atau lambat kami akan mengirimkan penghargaan silver play button gitu. Jadi Iya. guys, doakan ya guys, Bapak ini Amin. merindukan silver. Salam dari Binjai. Jadi terkenal ya Pak ya, salam Iya. dari Binjai ya Pak ya. Salam sehat ya Bang, buat salam dari Binjai. Jadi guys, proses yang Bapak ini tadi dia udah cerita bahwasanya tantangan dan proses yang dilaluinya sangat sakit, jatuh bangun ya Pak ya. Iya, jatuh bangun. Jatuh bangun, tetapi dalam hal itu dia tetap setia sehingga pada saat ini dia jadi seorang konten kreator yang sangat kreatif dan sangat bermakna bagi banyak orang. Karena kan konten Abang ini adalah tentang komputer, Iya. laptop ataupun printer juga Iya. ya guys, komputer sama laptop juga ya Pak ya. Ya, tapi gini ya, kalau menurut saya nih ya, terkadang memang kalau kita buat konten ini ada aja orang mendoakan kita gitu loh. Iya. Terima kasih ya, semoga YouTube-nya berjalan lancar gitu. Terbantu banget loh dengan konten ini. Semoga panjang umur gitu loh, Iya. usahanya makin lancar. Amin. Jadi ada sisi positifnya dari Iya. komentar-komentar mereka. Jadi kita merasa di balik kita, kata orang, mendapatkan penghasilan, kita diberi komentar-komentar yang membuat kita senang gitu. Jadi kalau kita melihat komentar seperti itu kan kita senang gitu. Jadi ada orang yang terbantu dengan tutorial kita gitu. Ada sisi positif Ada sama positifnya negatif sih, ya Pak ya. ya ada negatifnya. Jadi ada juga orang yang gini, orang yang merasa mungkin tidak puas dengan konten yang kita buat. Jadi mereka komentar-komentar negatif di channel Apalagi itu. pemula ya Pak Iya, ya. pemula. Ada yang aduh Suaranya kurang iya, jelas kameranya. gitu. Iya. Jadi cara videonya kurang jelas. Iya. Terkadang kita kan satu orang ya. Jadi Iya. mereka hanya komentar aja gitu. Bahkan mereka nggak lihat gimana kita mempersiapkan itu Iya. kan gitu kan. Prosesnya mau Iya, orang nggak tahu. Iya, tapi Iya. terkadang ada orang yang mengucapkan, sebenarnya di channel saya itu lebih contohnya 90% orang komentar positif. Iya, iya. Jadi 10% itu memang ya wajar dong mereka Iya. berkomentar negatif. Iya. Iya, jadi memang saya senang sih. Jadi saya berpikir di balik bekerja itu ada orang mengucapkan kata-kata positif bagi channel saya ini gitu. Jadi guys, YouTube Bapak ini Home Computer Official bermanfaat banget ya, apalagi yang buka usaha tentang teknisi ya Pak ya. Iya. Bermanfaat banget dan bisa juga ditonton video Bapak ini. Nama channelnya Home Computer Official. Jangan lupa di subscribe ya guys. Tapi ada satu hal nih Pak, Iya. yang mau saya tanya saya Bapak.
Tahu nggak sih Pak, bahwasanya orang tua Bapak, bahwasanya Bapak itu adalah seorang konten kreator? Sebenarnya sih sampai sekarang apa ya, pernah sih saya cerita, tapi karena mama saya ini ataupun ibu saya ini kurang ini, karena kurang terlalu ini kan, namanya kurang memahami. Tapi sebenarnya pertanyaan ini sangat sedih ya bagi saya. Jadi sebenarnya kalau dia seperti YouTube ini lebih suka saya berbicara sama bapak saya gitu, karena bapak saya ini sangat ini ya, teknologi dia sangat mengerti. Iya. Tapi karena memang sebelum saya jadi YouTuber, orang tua saya, bapak saya sudah dipanggil Tuhan gitu. Jadi memang kadang sedih sih dibalik saya apa namanya bisa menghasilkan dari YouTube ini, saya kehilangan seorang sahabat, itu bapak saya gitu. Jadi memang sampai sekarang terkadang sedih, yang membuat saya itu tidak ada orang tua. Contohnya bapak saya ini seandainya hidup gitu kan, terkadang itu manusiawi ya, terkadang masih hidup kita bisa cerita, mungkin bapak saya bangga gitu. Tapi karena sudah dipanggil Tuhan, ya sedih lah kalau kita ditanya tentang orang tua ketika kita sudah menunjukkan jati diri kita, apalagi bapak kita kan, sahabat kita, sahabat saya dulu tidak ada lagi gitu. Jadi sangat sedih lah. Jadi kalau mama saya cerita sama mama saya, ibu saya kurang ini, maksudnya gini, dia kurang paham. Iya gitu. Jadi itu sih yang saya alami. Tapi mungkin nanti ada saatnya saya kasih surprise sama ibu saya gitu. Tapi masih proses sih gitu. Berarti Bapak jadi seorang konten kreator ini belum sepenuhnya ya orang mama ya? Iya, karena ibu. Bapak udah dipanggil Tuhan ya Pak ya? Jangan sedih Pak. Jadi memang apa ya, sampai detik ini mungkin kalau saya cerita sama ibu saya, mungkin nanti dia bingung ya, YouTube apa sih YouTube gitu. Iya, betul. Apalagi kan zaman dulu kan kurang mengerti. Iya. YouTube Apalagi ini. zaman dulu handphone pun masih langka iya, ya. Masih langka. Jadi memang nanti tapi lambat laun akan ibu saya akan tahu ya, mama saya akan tahu lah tentang YouTube ini. Jadi guys, sekian tanya jawab kita pada hari ini ya. Dengan banyak sekali ketika saya bertanya tadi sama Bapak ini, banyak sekali tadi jawaban-jawaban yang apalagi bagi YouTube pemula masih banyak belajarnya sama seperti saya. Jujur saya masih banyak belajar, sehingga saya mengundang Bapak ini untuk menjelaskan trik-trik YouTube. Supaya apa? Supaya membuka wawasan saya ya. Karena sama seperti kesaksian Bapak ini untuk mendapatkan subscribe sama jam tayang ini hampir setahun loh. Setahun. Itu sangat lama ya, sangat lama bagi Bapak ini. Iya. Tetapi kita untuk YouTube pemula, kita berdoa supaya kita jangan sampai setahun. Iman kita harus kalau bisa kita 3 bulan, 4 bulan, bahkan kalau bisa sehari ya guys. Luar biasa. Instan ya guys. Nanti kita jadi sombong ya kan. Iya. Jadi sekian ya tanya jawab kami. Apa pesan? Pesan saya sih sebenarnya untuk Bapak ini semoga semakin jaya ya Pak. Untuk pesan saya sama Bapak, Amin. semoga semakin jaya ya Pak. Amin. Terus berkarya Pak. Karena seperti Bapak tadi bilang, saya sangat terima ya Pak, bahwasanya ketika kita kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil. Benar sekali Pak. Ketika kita kerja, bangkit, dan terus komitmen satu tujuan, kita pasti akan mendapatkan hasil dan buahnya ya. Dan buahnya itu pasti manis ya. Jadi ada pesan-pesan Bapak untuk para YouTube pemula? Jadi pesan-pesan dari saya buat para pemula, konten kreator, jangan pernah menyerah ya. Tetap fokus, satu tujuan, satu pilihanmu, jangan lihat ke belakang, jangan lihat di sekitarmu. Terkadang orang di sekitar kita itu tidak mendukung, tapi kalau kita percaya, kita berdoa, kita meminta hikmat dari Tuhan, itu akan berjalan dengan seiring waktu gitu loh. Iya betul. Seiring waktu. Jadi jangan pernah melihat
apa yang sekitarmu, tetap berjalan terus, tetap berpikir, kerjakan terus ide-ide konten kreator. Dan jangan lupa belajar terus, tanya sama orang-orang yang sudah pernah mengalami, berpengalaman lah. Tapi ingat, kita semua belajar sama-sama ya. Tidak ada kita merasa udah master, udah luar biasa. Tetap kita sama-sama belajar, gitu loh. Jadi buat kawan-kawan semua, kemarin ada yang berkomentar, ini penutup ya. Jadi subscribe itu tidak menjamin untuk penonton kita. View kita lebih banyak. Jadi subscribe itu memang hanya untuk bisa dibilang penggemar nih. Subscribe ini kan penggemar kita. Contohnya pengikut kita. Ya, bisa dibilang pengikut kita. Jadi kalau mungkin teman-teman udah subscribe-nya tinggi, tiba-tiba upload video sedikit ya, ataupun nggak ada yang nonton, contohnya nggak sesuai dengan subscribe, itu bukan satu patokan yang membuatmu menjadi menyerah ya. Kita lihat aja orang artis-artis udah subscribe-nya 5 juta, ketika dia upload video yang baru bisa juga nonton 10.000, 100.000, tidak sesuai dengan subscribe-nya. Tapi percayalah, nanti ada momen-momennya di saat kamu upload video, para subscribe itu suka di bidang seperti yang kita buat ataupun yang subscribe harapkan. Contohnya kontennya buat Indomie. Buat Indomie ini kan kita mendapatkan subscriber dari video Indomie ini 1000 subscriber nih. Jadi kalau contohnya DSND Official buat konten olahraga, sepi penonton, berarti tidak banyak yang meminati tentang penontonnya, buat olahraganya gitu loh, tahu kan? Nah, jadi kalau kita buat, contohnya nih subscribe-nya udah 5 juta ya, amin ya. Jadi DSND Official ini buat konten masak Indomie yang nonton hampir 2 juta contohnya. Jadi besoknya bosan dong hanya Indomie saja dimasak kan gitu kan. Jadi kalau buat olahraga, tenis meja, yang nonton 100.000 gitu loh, jangan sedih. Tapi ketika kita buat channel masak Indomie lagi yang nontonnya 2 juta lagi, berarti subscriber kita ini suka yang kita masak Indomie gitu loh. Iya, jadi YouTube ini seperti apa ya? Televisi gitu loh. Jadi kalau sinetron A ya dia sinetronnya romantis gitu loh. Sinetron B sinetronnya kurang romantis. Kita kan memilih yang romantis ini kan. Padahal kita satu TV nih, satu TV dalam satu ruangan kan gitu kan. Gitu. Jadi perbandingan YouTube sama TV itu jauh-jauh beda ya. Nggak terlalu nggak terlalu bisa dibilang hampir sama gitu loh. Penontonnya itu apa sih yang disuka penontonnya gitu. Jadi kita harus, itu tips bagi teman-teman ya. Harus pandai-pandai teman-teman melihat mana sih kesukaan penonton subscriber kita. Jadi kita tidak boleh paksakan kesukaan kita gitu. Jadi kita harus melihat nih, oh suka penonton kita itu Indomie. Jadi kita harus berkreasi tentang Indomie. Contohnya masak Indomie 1000 kotak gitu loh. Masak Indomie super pedas gitu. Jadi kita harus kreatif teman-teman. Gitu saja. Tetap semangat, jangan menyerah, dan ingat, kerja keras tidak mengkhianati hasil. Betul. Sekian dari kita tanya jawab dari kami. Jangan lupa di subscribe channel Bapak ini, Home Komputer Official, dan juga YouTube saya ya guys, YouTube pemula DSND Official. Jangan lupa di share, di like, komen, dan di subscribe. Dadah.